supaya kita tetap terkait dalam satu ikatan, yaitu wulan, maka mari kita bersama-sama menyanyikan himne wulan. Baik, kita berterima kasih kepada Rukun Home Care yang kali ini menjadi sponsor kita, Rukun Home Care dan Dondong atas hadiah yang telah disediakan untuk peserta cerita bulan pada kesempatan hari ini. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, mari kita ikuti bersama bagaimana cerita bulan ini kita dapat dari PDW Surabaya. Ya, isinya adalah Gebyar Wulan Surabaya. Oke, dengan ini waktu kami berikan kepada PDW Surabaya dan saya stop share dulu agar dari Surabaya katanya ada yang ingin di-share dari sana. Dipersilahkan. Oke. Saya Ibu Lili Sohago, mewakili Paguyuban Dharma Wulan Surabaya. Sebetulnya kami tidak mempunyai suatu materi yang spesifik untuk disampaikan. Tapi yang dapat kami sampaikan adalah kegiatan dan aktivitas kami selama tahun belakangan ini setelah dinyatakan amannya pandemi COVID. Oke, Ya. good. Jadi kalau berdirinya Wulan Surabaya seperti sudah diketahui tanggal 24 Februari tahun 2002. Boleh dikata hampir semua pendiri dari Wulan Surabaya telah berpulang. Tapi ada beberapa seperti Bapak Kunoko Santoso, mestinya saya ingin menghadirkan beliau juga. Tapi beliau salah satu pendiri dari Surabaya adalah Bapak Kunoko. Oh, tapi malah beliau Kunoko. berada, ya,
Tapi beliau berada di London dan berhalangan. Baiklah. Oke. Tapi meskipun demikian masih ada istri-istri dari para almarhum. Salah satu ada Ibu Ajirin Samalo. Ibu Ajirin Samalo adalah Oh, mana anggota Ibu kami Ajirin? Oke. ini. Iya, Nah, iya. beliau berusia 93 atau 4 tahun gitu. Oh, Tapi beliau masih tetap aktif iya, iya. segala loh, secara fisik maupun secara eh, virtual juga ngikutin. Iya, Ya, beliau syukur. Alhamdulillah. mengikuti modernisasi ini. Iya, iya. Terima kasih. Juga ada Ibu Sofia Bernard. Beliau berhalangan hadir. Ada Ibu Nani Natakusuma. Itu semua istri-istri dari para pendiri yang sudah almarhum. Mhm. Baiklah. Apa yang ingin kami sajikan, seperti saya tadi beritahukan, adalah kami berkeinginan bahwa ada suatu wadah yang betul-betul sesuai visi dan misi dari Wulan, yaitu mandiri, terhormat dan bermakna. Ya. Nah, yaitu di dalam paguyuban Dharma Wulan ini ingin membangkitkan semangat dari para lansia untuk keluar dari perasaan kesepian atau ketergantungan atau self pity, merasa kasihan diri. Jangan. Untuk itu ada wadah ini, wadah paguyuban Dharma Wulan ini, di mana segala kegiatan dan aktivitas yang masih dapat dilakukan dari segala aspek seorang lansia, kita lakukan di sini. Anggota kami pada mulanya 300-an lebih. Tapi sampai tahun 2020, persis sebelum COVID, telah menyusut tinggal 50 sekian. Ya dari usia, dari sakit, dari macam-macam. Iya. Sempat di bulan Maret 2020, ada ketua kami, Ibu Yulia Salim. Beliau telah almarhum sekarang, setelah hanya 1 tahun menjabat, karena ya terkena pandemi COVID itu. Baiklah, jadi kami setelah itu bulan Maret 2022 kita sudah begitu kangen untuk saling berkumpul, tapi di saat itu tersisa hanya 40-an sekian anggota. Nah, tapi semua bersemangat untuk ketemuan dan kumpulan setelah sekian lama karena pandemi tidak dapat saling bertemu. Lah di saat itulah dengan kekosongan yang ada tanpa ketua, maka saya diminta untuk boleh membimbing lagi. Karena ketua yang diangkat oleh Bapak Subagio di tahun 2020 itu, yaitu tadi meninggal ya, sangat sedih kami semua. Begitu karena anggota yang tinggal sedikit ini, saya lalu berpikiran, bagaimana kita mau beregenerasi? Karena itu saya berpikir terus dan akhirnya saya berusaha untuk, bukan saya sendiri dengan tim ya, tim pengurus, berusaha untuk membangkitkan lagi semangat. Jadi langsung kita adakan bermacam-macam acara, ya acara pesta dan acara wisata, tidak ketinggalan kegiatan sosial, seminar kesehatan, hampir setiap bulan ada acara. Sehingga dengan demikian, mungkin Wulan dari mulut ke mulut ada diceritakan. Sehingga tanpa sadar sudah setahun ini, anggota kita bertambah 100 lebih. 100-an lebih ya. Jadi dengan demikian akan lebih hidup lagi. Nanti semua itu akan dapat kita lihat di tayangan foto-foto maupun video-video yang akan ditayangkan dan narasinya akan dibawakan oleh saudara-saudara tim pengurus lainnya. Jadi bukan saya semua. Oke. Baiklah, jadi tidak memperpanjang waktu,
kita langsung saja menyaksikan bersama tayangan apa, foto-foto apa, video-video apa, dengan diiringi oleh cerita narasi yang akan Oke. dilakukan oleh Ibu Dewi Muninggar, Ibu Hati, dan Ibu Weni. Hmm. Baiklah, Oke. saya serahkan selanjutnya kepada Ibu Dewi Muninggar. Baiklah, Oke. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita masih selalu ingat bahwa kita mempunyai moto mandiri, terhormat, dan bermakna. Untuk makna ini kami artikan kurang lebih sebagai anggota wulan ini sudah bisa memberikan arti bagi masyarakat dan komunitas di mana dia berada. Untunglah Wulan Surabaya sudah bisa membuatkan slogan bermakna bentuk kegiatan sosial, bakti sosial, yaitu mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan. Untuk ini kami bergotong royong secara tulus ikhlas memberikan bantuan kepada lapisan masyarakat yang membutuhkan. Kami pergi mengunjungi panti-panti, panti asuhan, panti werda, rumah singgah anak pendidik, dan lain sebagainya. Untuk itu kami sangat berterima kasih, bersyukur, dan bersukacita bersama-sama dengan mereka. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan izin sehingga kita bisa melakukan kegiatan sosial ini. Terima kasih. Berikutnya gambar ini adalah pada waktu Natal. Oke, inilah temuan kami pertama setelah lewatnya pandemi dan dinyatakan amannya boleh berkumpul lagi. 27 Maret 2022. Itu ada Ibu Mutia yang juga ex-ketua kami. Dan tadi sebelumnya ada pelantikan Ibu Yulia Salim sebagai almarhum Ibu Yulia Salim yang hanya menjabat tahun, dilantik oleh Bapak Subagio. Ini kami wisata-wisata keluar kota ya untuk membangkitkan suasana dari para wulan yang masih tersisa itu, yang 40 lebih itu. Dari sini kami terus mengadakan kegiatan. Tadi juga ada hari ulang tahun, perayaan hari ulang tahun 21 tahun dan bulan. Tadi sebelumnya ya, saya lupa untuk berterima kasih kepada Bapak Herman Kwe, ketua kami yang sempat menyempatkan diri untuk hadir. Juga beberapa dari Malang dan Solo saat itu pun hadir. Nah, ini semua tayangan-tayangan adalah untuk membangkitkan semangat lagi. Tapi ini waktu kita ngikuti Mukernas atau Munas ya. Setelah selesai kita keliling Bandung, Bogor. Ya, Bandung, Bogor. Ini di Bandung ini. Ini semua di Bandung. Di Lembang, Bandung. Loh, kok ada saya mentok? Yang bakti sosial ini di Bromo. Ini kami meskipun lanjut usia kita naik jeep belum, naik jeep semua, ya dibopong untuk naik turunnya. Banyak yang nggak bisa naik turun, kita dibopong. Tapi ada yang turun ke padang pasir. Ini sudah mulai banyak anggota baru yang mulai masuk. Iya. Ini banyak anggota baru ini. Ini di Bromo, masih di Bromo. Ini di Trawas, Lereng Asri. Ya, bertambah banyak lagi anggota-anggota barunya.
Ya kita hanya beracara berhappy-happy ria. Ini ini peringatan ulang tahun kami. Ya, itu ada Bapak Irman. Oh ya, di samping itu kami ada kelas-kelas baru pelatihan, yaitu main kulintang dan main angklung. Dan ternyata ada juga peminatnya. Dan berkala kita tampilkan. Ini kegiatan sosial juga kami dengan Yayasan Senopati. Bukan. Inilah kegiatan kami di acara-acara. Semua meskipun berusia 70, 80 dan ada yang 93 tahun. Semua ikut turun ke lantai. Pokoknya semua mau ikut goyang dah. Ini main kulintang. Ini nyanyi bersama. Ini Ibu Viola yang berusia 85 tahun. Ada beberapa yang berusia 85 tahun juga. Dengan waktu bertambah terus anggota kami, sehingga mencapai hampir 120-an, tapi ada yang lalu tidak meneruskannya. Ini di Blessing Hills, Terawas. Memperingati Agustusan, tapi di bulan September. Semua ikut merasakan kegembiraan, sukacita, kebahagiaan, dan melupakan sebentar bahwa mereka sebetulnya sudah lansia. Tapi dengan demikian, mereka lalu merasakan bahwa sebagai seorang lansia, life is still worth living. Masih tetap berarti dan bermakna bagi kita semua. Itu ada yang juga berusia 92 tahun tadi. Ini kita mengadakan lomba Agustusan itu. Ini Natalan, kita merayakan Natalan. Ya, ini welcome anggota-anggota baru. Baiklah, ini yang dapat kami tayangkan, tapi berikutnya akan ada lain tayangan. Mari kita saksikan bersama. Berikutnya akan kami tayangkan mengenai kegiatan-kegiatan sosial yang telah kita lakukan. Jadi kami para wulan bergotong royong bersama-sama dengan tulus ikhlas mengunjungi panti-panti, panti werda cacat mental, panti asuhan dan lain sebagainya, juga ke sekolah-sekolah. Ini salah satu waktu kita ke panti pelayanan kasih, betul ya, pelayanan kasih, panti jompo ya. Ya, pemberian sembako kepada mereka yang membutuhkan. Ini juga di jalan, ini pemberian takjil pada waktu bulan suci Ramadan kepada para ojol ya. Ini memberikan sembako untuk pemulung di pinggir jalan. Masih pembagian sembako. Pembagian takjil pada para santri di sebuah panti asuhan. Ini pembagian sembako di
tempat pembuangan sampah kepada para pemulung. Pembagian sembako, Ibu hadirin memberikan sembako juga di pinggir jalan. Ini waktu kita mempersiapkan barang-barang yang akan kita sumbangkan. Ini di pelayanan kasih Desa Sambisari. Ini kalau tidak salah di SMP Katolik Santo Yusuf di Bangkalan. Ini di Panti Werda Prigen. Alhamdulillah kami masih bisa membantu mereka yang membutuhkan. Ini kembali ke tayangan Natal. Ibu-ibu dengan aksinya medeng, bajunya juga dengan warna yang cerah. Ya, ini foto-fotonya. Ibu-ibu memang mereka senang sekali. Ada line dance, begitu ada juga dansa couple. Ini guru kita, Mas Didi, ini Pak Petrus yang sedang bernyanyi. Kita itu ternyata banyak sekali yang mempunyai bakat-bakat. Ini presentasi kesehatan di Prodia, Dr. Candice ya, mengenai demensia yang sangat penting untuk kita. Berikutnya ini presentasi kesehatan, ini Dr. Agus Ali Fauzi yang sangat terkenal, ceramahnya penuh dengan jenakarya. Dan juga dokter ortopedi, Dr. George Surya kalau tidak salah. Dr. Agus Ali Fauzi yang sangat terkenal. Nah, ada juga Bu Nani, ini dokter ortopedi pada waktu presentasi kesehatan. Ibu Jordin yang berusia 92. Yang terakhir ini adalah baksos dengan para santri dari Panti Asuhan Permata Insani. Ini Natalan ya, Pak. Saya Ibu Hati Suprihati, seksi acara di Wulan Surabaya. Usia Wulan yang mencapai 22 tahun mempunyai kegiatan yang bermacam-macam di dalam mengisi waktu-waktu yang memang diperlukan para anggotanya. Kulintang di antaranya baru berumur 1 tahun, Kulintang berlatih, namun sudah bisa mengisi acara-acara yang diadakan oleh intern Wulan. Cukup 4 kali dalam 1 bulan latihan, namun beliau sudah mampu dan berani tampil. Di samping itu, semua anggota yang ikut Kulintang rajin berlatih dan rajin juga hadir sehingga para anggota selalu antusias bisa menampilkan sesuai dengan harapan. Rata-rata peserta Kulintang di atas 60 tahun. Namun semangatnya tetap menyala-nyala. Angklung juga sama dengan Kulintang, latihannya 4 kali dalam 1 bulan. Dibarengi dengan line dance. Line dance berumur 20 tahun. Sejak Wulan berdiri, tahun ketiganya sudah mulai latihan. Tampilan-tampilan yang pernah diikuti di acara intern, gathering,
dan acara-acara jika ada undangan teman-teman yang ulang tahun. Angklung baru berumur 8 bulan, namun berani tampil. Ini tampilannya. Di sini juga ada Bu Lili. Nah, ini Bu Lili. Ya, jadi masih berumur 8 bulan latihannya. Berkolaborasi dengan line dance. Line dance adalah suatu dansa yang diikuti banyak orang, memadukan lagu, tari. Untuk mengisi acara-acara nyanyi bersama dirintis kembali setelah pandemi. Ketika pandemi sama sekali tidak latihan. Lagu-lagu kali ini dibawakan oleh anggota-anggota, kemudian Bu Lili memimpin untuk turun ke lantai dansa untuk menyesuaikan dengan lagu anak-anak. Di antaranya Balonku, Bintang Kecil, Naik Delman. Tidak, di sini yang ditarikan ini tidak ada lagu-lagu dewasa. Karena mengapa Bu Lili menciptakan lagu-lagu ini dirangkai dalam tarian? Karena sudah oma-oma, sudah opa-opa, di mana cucu-cucunya dengan lagu anak-anak. Nah, ini penyanyinya lagu anak. Dikoordinir oleh Bu Patricia, dinyanyikan Bu Sri, Weni, saya sendiri, kemudian Pak Bambang dan Pak Petrus. Mereka masih semangat walaupun lagunya lagu anak-anak. Jika kita samakan sama dengan Polonaise. Pengikutnya adalah anggota-anggota juga yang di atas 50. Ini yang berbaris, ada yang baru, ada yang anggota lama. Jadi kita kaderisasi mengombinasikan anggota lama dengan anggota baru. Bisa kita dengarkan lagu-lagu anak-anak, tapi bisa digerakkan dengan tarian-tarian semacam line dance. Mengenang masa kecil tapi bahagia. Bukan masa kecil kurang bahagia, tapi warga Wulan masa kecil yang bahagia sampai dengan lanjut usia tetap bahagia. Ya. Amin. Dan mereka tetap semangat. Kebersamaan, keserasian antara lagu dan gerak. Hampir seperti line dance, namun berisikan step Polonaise. Masih panjang 2 lagu lagi untuk bertahan nafas dan mengatur gerakan. Dikira sudah selesai, namun lagunya masih ada. Dan ibu-ibu tetap bertahan untuk membentuk barisan gerak dan lagu yang sesuai. Lagu ini secara spontanitas, tidak ada latihan. Bisa kami saksikan
antara kebersamaan, terbentuklah silaturahmi kekeluargaan. Yang lama tidak ketemu, sekarang ketemu. Yang rumahnya luar kota, bisa bertemu di Surabaya. Tim nyanyi bersama juga demikian, sudah lama tidak latihan karena pandemi. Muncul lagu anak-anak, namun masih bisa menyanyikan lagu anak-anak. Hanya latihan 1 kali. Bisa menampilkan lagu untuk ditampilkan pada acara-acara intern bulan. Demikian acara nyanyi bersama kita akhiri. Kita melakukan tunjungan. Tunjungan adalah jalan protokol Surabaya yang merupakan ikon yang dilihat oleh turis nasional dan turis internasional. Karena apa? Wulan juga hadir di sini melaku-melaku, gedung-gedung yang kokoh tidak dirubah bentuk agar peninggalan di zaman Belanda merupakan gedung-gedung legendaris. Di ujung utara ada gedung namanya Zola, pusat layanan administrasi Pemkot. Penduduk Surabaya mau mengurus KTP. Ini ibu-ibu nyabrang dengan bergaya. Dikira artis-artis mana yang lewat. Ternyata anggota Wulan. Nih. Dengan pakai kebaya, yang bapak pakai udeng, mejeng, melaku-melaku di tunjungan. Di tengah-tengah juga ada hotel legendaris ketika zaman Jepang bernama Yamato Hotel. Kemudian berganti nama Oranye Hotel. Sekarang, nah ini Bu Lini selalu tersenyum. Sekarang namanya Hotel Mojopahit berdampingan dengan Hotel Latino. Ini berlenggak-lenggok dari senja sampai matahari terbenam. Para anggota Wulan masih tegar. Nyabrangnya aja kira-kira 2-3 kali. Nggak puas ke kiri, nyabrang lagi ke kanan, minta lagi Pak Satpam untuk memberhentikan lampu merahnya supaya bisa nyabrang ke kiri. Sampai di kiri kembali lagi ke kanan. Sampailah di tempat kulineri. Ada sop konru, ada sate kambing, ada sop saudara. Jadi kita dinner bersama. Inilah acara melaku-melaku di tunjungan yang merupakan ikon Surabaya. Semoga tetap sehat, semangat warga Wulan Surabaya. Halo, selamat pagi Selamat pagi. Indonesia. Salam sehat dari PDW Surabaya. Dalam kesempatan ini, saya akan memperkenalkan 3 sosok anggota senior kami yang saat ini masih aktif. Yang pertama adalah Ibu Azirin, berusia 93 tahun, tapi masih aktif. Beliau sangat aktif dengan kegiatan-kegiatan
Selain hobi berolahraga, beliau juga masih bermain aktif dengan golf. Saat ini yang kita saksikan adalah yang sebagai Bu Ajirin pun bilang ada kegiatan di dalam kota sih melakukan sendiri. Bu Ajirin sangat aktif. Hanya masih sangat luas karena memang berdansa Ini adalah sosok Ibu Yulia, berusia 80 tahun. Beliau juga masih aktif dengan kegiatan di lingkungannya. Di usia yang ke-80, beliau aktif sebagai pedansa yang merupakan hobinya dan menguasai semua variasi dansa, khususnya couple dance. Yang kita saksikan adalah berpasangan dengan Pak Hari yang merupakan gurunya. Dia masih intent untuk melakukan kursus. Ini saat acara di bulan Juli di Bima. Bulan Juni. Aku lali kok gawe kon. Dan kamarku sing sebelah kanane ku tak kiri, tak isor. Cedeke tetep. Ini saudara kita yang dari yang cukup berusia yaitu 83 tahun. Beliau aktif sekali sebagai pedansa couple dance yang cukup terkenal karena kelenturan dan berpasangan dengan gurunya yaitu Pak Didi sebagai pelatih dansa juga. Beliau mempunyai sebuah resto di Jalan Anjasmoro yang menyediakan tempat untuk kegiatan rapat-rapat bulan. Di Anjasmoro kita juga bisa
melakukan kegiatan dance, karaoke. Couple dance adalah suatu dansa yang menyesuaikan antara irama dan gerak, melatih daya ingat supaya tidak pikun, dan ada kebersamaan dengan partnernya supaya tidak terinjak kakinya. Kapan harus melangkah, kapan kita harus berputar, kita sesuaikan dengan lagunya. Dan sekilas seolah-olah adalah hiburan. Namun makna daripada itu adalah melatih daya ingat kebersamaan dengan partnernya sehingga menciptakan suatu gerakan yang menarik dan sehat. Halo, hai, selamat pagi, Wulaner seluruh Indonesia. Selamat pagi. Saya Aan, salam sehat dan semangat dari Surabaya. Kali ini, Wulaner Surabaya akan kita ajak jalan-jalan ke alam bebas, khususnya ke area pemancingan di daerah Sidoarjo. Lebih kurang 15 km dari Surabaya. Kita ajak para Wulaner untuk menikmati udara segar, untuk bisa lebih sehat dan afiat. Bagi kita Baik. semua. Mari kita lihat. Bapak Ibu sekalian, kita berdoa menurut agama dan Mari kita lihat keyakinan kita tayangan masing-masing. dengan seksama. Pagi, selamat siang ya. Sekali ini acara kita tidak di gedung yang wah gitu ya. Nah, tetapi sekali-sekali kita go healthy. Terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih atas partisipasinya. Ada banyak anggota baru lagi. Ayo, let's have fun. Let's enjoy. Oke? Ya, setelah pembukaan kita foto bersama. Hampir lebih 75 orang Wulaner Surabaya yang ikut bersama-sama menikmati udara sehat di Sidoarjo. Ini area pancingnya. Kita sama mancing di sana. Tuh senangnya. Ya, angkat ibu, angkat ikannya. Ayo, semangat, semangat, semangat. Ayo, yang doanya banyak dapat ikan. Ya, betapa cerianya. Para ibu-ibu, ini kelompok yang hobi pemancing. Kita siapkan ada 6 gubuk. Ini ada Ibu Viola ya. Sedang menunggu ikannya ditangkap. Sabar ya Bu ya. Tunggu ikan dalam. Nah, ini akhir dari acara memancing dan didapat juaranya Ibu ada para Wulaner yang sedang mancing menyalurkan hobinya dengan bernyanyi ria. Luar biasa. Dan diiringi dengan gembira ria, goyang-goyang. Ya. Di luar ada lagi permainan-permainan yang menarik dan menggembirakan. Kali ini adalah game pukul bola golf yang paling mendekati garis finish.
Nah, ini salah satu game jalan sehat. Siapa yang paling cepat dapat hadiah. Ya, ayo ibu, lari ibu, ayo ibu, kejar ibu, ayo, semangat. Aduh. Luar biasa. Akhirnya permainan selesai semua. Kita bersama-sama menikmati makan siang di alam Tegal, di depan kolam. Dan ada sebagian ikannya yang hasil pancingnya dimasak di sini. Sangat segar dan enak. Dan ini adalah hadiah-hadiah dari para pemenang-pemenang lomba. Hingga pada akhirnya tibalah saatnya kita selesai acara hari ini. Kebersamaan yang luar biasa membangkitkan semangat kita walaupun usia kita sudah cukup banyak, tapi semangat kita tidak kalah dengan yang muda-muda. Teruskan semangat, teruskan sehat sampai akhir hayat. Terima kasih, sampai kita ketemu di acara-acara bulan yang akan datang. Ya, demikianlah rangkaian acara dari PD Wulan Surabaya. Baiklah, selanjutnya akan memasuki acara spontanitas. Jadi kami persilakan pertama giliran yang pertama kepada Ibu Ajirin. Kami persilakan. Halo. Saya adalah Ajirin. Mungkin teman-teman semua tahu bahwa saya sudah terlalu usul. Umur saya 93,5. Tetapi kalau melihat kegiatan-kegiatan yang begitu riang, senang bukan? Tapi saya akan mengutarakan betapa susahnya membuat teman-teman senang semua. Berkat daripada seorang Liligo yang juga aneh. Ya. Pendiri daripada Wulan itu saya bisa mengikuti karena suami saya adalah ikut dalam grup Hari Chan Sindalagi, Pak Kwek Kianji, Kak Kwek Kianjang, sehingga saya sendiri mendapatkan suatu tanda nama yang gratis sampai sekarang. Tetapi karena saya berada di Surabaya, saya mengaku berdiri di Wulan Surabaya. Sebelumnya saya akan memberi kesan bahwa Wulan Surabaya hampir saja mati, kolaps. Karena waktu itu terkena pandemi juga, sehingga Ibu Liligo yang sangat giat sekali mendirikan hampir saja selalu minta keluar dari Wulan, saking putus asanya. Tetapi kalau lihat daripada kegembiraan yang terakhir tadi, sungguh-sungguh gembira. Nah, pesan saya adalah semoga tetap visi dan misi daripada Wulan itu tetap dipegang, yaitu mandiri, terhormat, dan bermakna. Teruslah berkegiatan dan teruslah berolahraga sampai sekarang, karena saya sendiri sampai sekarang masih tetap giat berolahraga dan tetap aktif. Terima kasih, itulah kesan dan pesan-pesan saya pada Wulan yang muda-muda ini. Terima kasih.
Ya, terima kasih Ibu Ajirin. Berikutnya kami berikan waktu untuk Pak Bambang dan Ibu Weni. Dari saya akan sampaikan cerita indah saat pertama kali saya bergabung di Wulan. Awalnya saya diajak sama teman, diceritakan bahwa di Wulan itu happy-happy, banyak kegiatan sosial. Karena saya memang tertarik dengan kegiatan sosial selepas saya benar-benar pensiun. Di 2019 saya mencoba untuk hadir karena dikatakan pada saat itu sama teman saya, hadir aja, hari ini ada pertemuan. Saya tergerak saat itu untuk hadir. Setelah saya hadir, saya bingung. Ternyata saat itu hanya sekitar 10 atau 11 orang. Acaranya sedang rapat pengurus. Jadi ini salah masuk kelihatannya saya. Tapi luar biasa. Ketika saya hadir di situ, penerimaannya sangat baik. Dan humble, saya merasa seperti, ini sepertinya cocok saya mencoba untuk tahu apa Wulan yang sebenarnya. Temuan berikutnya saat rapat saya diundang. Saya semakin tahu sebetulnya itu apa. Akhirnya ya ada gerakan yang membuat motivasi saya bahwa dengan usia yang di atas 70 tahun masih punya semangat yang sangat luar biasa. Selain untuk hidup, untuk berkegiatan sosial, jadi tidak sekedar hanya diam di rumah atau ngomong anak cucunya, ternyata mereka mempunyai kegiatan yang sangat luar biasa. Itu yang kira-kira saya sungguh sangat terkesan oleh semangatnya. Ya, ini kita ada tambahan. Saya suami dari Bu Weni, awalnya hanya mengantar aja. Karena saya juga nggak suka lihat yang kumpul-kumpul kok udah tua-tua ya. Udah saya nggak suka. Tapi lama-lama saya lihat kok saya tertarik karena saya kasihan juga. Mereka tua-tua tapi angkat-angkat juga, bersemangat sekali gitu. Akhirnya saya juga terlibat dalam acara-acara berikutnya dan sangat menyenangkan. Karena saya juga bisa menyenangkan orang banyak dan saya juga ikut senang gitu. Sehingga mungkin ya motivasi saya untuk hidup 1000 tahun lagi. Hal ini tentu tidak lepas dari peran Ibu Ketua kita, Ibu Lili, dan para senior yang sangat bekerja keras. Kemudian mereka bisa berkontribusi lebih, selalu membuat orang lain senang, saling melengkapi. Dan saya melihat memang roh visinya itu diaplikasikan, mandiri, terhormat, dan bermakna. Mudah-mudahan saya bisa membagikan apa yang kami bisa untuk kegiatan Wulan berikutnya, sesuai kemampuan dan pengalaman saya. Terima kasih. Salam sehat. Ya, terima kasih Ibu Weni dan Pak Bambang. Berikutnya kami beri kesempatan kepada Bapak Aan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Aan. Saya bergabung dengan Wulan cabang Surabaya mungkin belum setahun. Namun saya sangat luar biasa terkesan dan berkeinginan bergabung karena saya melihat bahwa kegiatan-kegiatan yang saya pernah diajak dan ikut terlibat di dalamnya adalah bermakna sosial. Bermakna sosial yang banyak membantu orang yang membutuhkan. Kita semua bersatu padu, kompak, melakukan suatu kegiatan sosial yang mana manfaatnya dapat dirasakan secara langsung bagi siapapun atau yayasan apapun, panti asuhan misalnya, atau panti berada yang kita kunjungi, langsung bermanfaat dan dapat dirasakan. Itu yang sangat saya tekan. Kesan yang kedua adalah saya melihat betapa semangatnya, saya menganggap bahwa beliau-beliau yang ada di sini semua, Wulaner, cabang Surabaya, kakak-kakak saya, Mbak Ayu saya, yang saya sangat hormat pada beliau, dan saya meniati untuk banyak membantu dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Saya sangat terinspirasi dengan kegiatan Wulan yang mudah-mudahan bisa saya tularkan kepada komunitas-komunitas saya yang lain. Mudah-mudahan. Saya rasa itu.
yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kesempatannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 3 anggota yang telah memberikan kesan-kesan, yang terakhir saya yang akan memberikan sedikit kesan. Pada tahun 2002 waktu itu saya masih menginjak umur 47. Saya datang ke pertemuan Wulan pada waktu masih di Jalan Kayun. Begitu saya datang, waduh, ini kok pada sudah tua semua. Jadi saya merasa waktu itu belum tua gitu. Jadi akhirnya saya mengundurkan diri. Enggak dah, saya kalau saya kumpul sama yang tua-tua nanti saya menjadi tua juga. Tetapi pada tahun 2022 saya bertemu dengan teman saya bergabung dengan Wulan Surabaya karena saya sudah menginjak umur 70, jadi saya sudah merasa tua. Jadi senang sekali saya bergabung dengan Wulan Surabaya. Jadi pesan kepada semua yang meskipun belum tua, mari kita bergabung dengan Wulan. Jangan khawatir, di sini masih banyak yang berusia belum tua. Demikianlah, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu dan semua Sama-sama. semua yang mendukung ya terlaksana acara ini dengan sangat baik gitu. Apa? Buah apa ini? Buah kedondong ya. Buah kedondong. Ini bagian juga dari info kesehatan juga. Nah, kadang-kadang kita males ya membuka buah kedondong itu. Bentuk buahnya yang bulat seperti itu kadang-kadang licin di tangan. Belum lagi tidak ratanya bijinya. Nah, sekarang ini nggak perlu ribet kupas kedondong itu. Karena ada minuman yang sudah langsung bisa diseduh. Jadi membuat perut adem, no begah dong. Jadi perut adem, no begah dong. Itu kedondong. Begah karena kekenyangan. Nah, kalau kita mau segar, minumlah kedondong. Biar bikin adem. Nah, ini minuman kedondong ini bisa di serving dalam kondisi yang dingin atau sebenarnya hangat juga nggak ada masalah sih. Tapi dingin, segar, panas juga nikmat gitu ya, dua-duanya. Kita sudah sampai di ujung acara, maka kita ingin menyampaikan informasi dari PDW Pusat. Ya, informasi dari PDW Pusat. Yang pertama adalah seperti biasa PDW dari pusat membuat majalah untuk kita semua untuk berbagi hal yang bermanfaat dari, oleh, dan untuk kita semua. Edisi berikutnya adalah edisi 148 yang akan terbit nanti Agustus 2023. Tema utamanya adalah tentu hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-78, Ibu. Bapak Ibu silahkan mengirimkan artikel-artikel atau cerita atau kegiatan PDW atau juga kegiatan pribadi yang bisa di-share ke para anggota yang lain melalui media informasi kita, media komunikasi kita, yaitu majalah Wulan. Itu yang pertama. Informasi yang kedua, di majalah Wulan itu bisa juga Bapak Ibu mengkomunikasikan usaha-usaha Bapak Ibu yang sedang tekuni agar bisa dikenal oleh pihak-pihak, oleh banyak pihak melalui majalah Wulan. Ada spesial
harga spesial ya, yang berlaku nanti sampai bulan Desember ya. Luar biasa diskonnya. Punya usaha, misalnya keluarga Bapak Ibu, teman, saudara, dipersilakan untuk menggunakan kesempatan special price untuk beriklan di majalah Wulan. Lalu yang pengumuman yang ketiga, informasi dari PP Pusat, ada PDW Pusat, akan ada nanti Wulan Extravaganza pada tanggal 17 Oktober 2023, hari Selasa, di GDW, Geria Dharma Wulan, Sentul, Bogor. Maka tandai kalender Bapak Ibu, kemudian ikuti terus info lanjutannya, pasti nanti juga banyak flyer yang akan dikirimkan. Kemudian pastikan bergabung di acara Wulan Extravaganza. Dahsyat ini. Baik, itu informasi-informasi yang disampaikan dari PDW Pusat. Terima kasih banyak. Kemudian kita tetap upayakan agar kita selalu sehat ya. Dan kita berharap nanti berjumpa pada cerita Wulan selanjutnya, yaitu cerita Wulan ke-17 yang mudah-mudahan nanti bisa terlaksana di tanggal 26 Agustus 2023. Kita kembali ucapkan salam Wulan, mandiri, terhormat, bermakna. Sekali lagi, salam Wulan, mandiri, terhormat, bermakna. Terima kasih banyak Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Saya mohon maaf apabila dalam memandu acara ini kurang sempurna ya. Mudah-mudahan kita terus selalu dalam keadaan sehat dan terus terjaga ya. Kemudian silaturahim juga terus terjaga. Kita tutup acaranya. Selamat siang. Sekali lagi